Kita berdoa dulu, ya. Minta Nathan untuk pimpin di dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh kumpul lagi secara online. Kami akan mendengarkan firman-Mu di pertemuan kami yang ketiga ini. Karena kau berarti Anton sebagai pembicaranya, jadi kami juga supaya kami bisa mengerti materi yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan minta syukur. Haleluya, amin. Banyak sekali suara di tempatnya Nathan. Iya, Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara untuk topik ini ya, radical calling. Nah, gini teman-teman. Jadi ini untuk memperlihatkan sebenarnya kalau Tuhan panggil kita itu seperti apa? Model-model seperti apa kepengikutan kita waktu kita mau ikut Tuhan. Nah itu ya. Jadi itu yang harus kita mulai pikirkan. Ya. Kali lalu saya mau minta ini respon dulu dari teman-teman. Materi yang saya bawakan kali lalu kalian bisa paham atau kurang paham atau terlalu cepat atau tidak ada guna. Coba kalau misalnya kalau kalian paham, kalian kasih jempol. Kalau misalnya kurang paham, tepuk tangan aja. Ya, kali lalu yang apakah kalian paham? Kalau kalian tidak paham ya, saya juga Anda mau lanjut berbicara di saya ya, mungkin diskusi-diskusi aja. Yang lain? Oke, kurang paham ya. Oke, kurang bagus. Menurut Bro Igo kurang bagus, menurut Ferianso ya. Mana lagi tuh? Ya. Kok hanya 25? Tika ini dari mana Tika? Dari WM. Oke. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari radical calling. Radikal itu ya radiksia akal ya. Nah, saya memulai dengan dua contoh bagaimana hidup yang radikal itu ya. Nih, lihat nih. Nah, di Triggenhofer ini dipanggil ya, jadi dokter itu di usia 24 tahun. Terus dia menulis kalimat ini, when Christ call a man, he bids him come and die. Jadi waktu Tuhan panggil manusia, ya anak manusia, orang manusia, dia panggil untuk datang di hadapan dia, untuk datang dan mati. Jadi kita harus datang di hadapan dia dan datang untuk mati. Ya. Nah itu radikal menurut saya. Ya. Nah itu dia buktikan teman-teman, dia buktikan bagaimana waktu itu dia sedang menggembalakan 2 jemaat di London, di Inggris, dan kemudian ada pergolakan di negara dia, ya orang-orang Nazi membantai orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi, dan kemudian apa yang terjadi, teman-teman, ya dia digerakkan oleh hati nuraninya. Nah, jadi dia lagi tidak menganggur loh ya, perhatikan. Dia lagi tidak nganggur, dia lagi bukan nggak ada pekerjaan, tetapi perhatikan bahwa dia sedang menggembalakan jemaat Tuhan. Nah, di tengah-tengah itu ada panggilan datang bagi dia. Dia lama bergumul, bagaimana? Tetapi akhirnya dia tinggalkan itu dan pergi ke mana? Ke Jerman. Nah, waktu dia sampai di Jerman, dia ikut melawan dan melakukan perlawanan dan dia ditangkap dan dia akhirnya digantung. Dia ditanya, dia masih tetap mau ikut Yesus atau tidak? Nah, tetap dia katakan ya. Dan akhirnya dia mati. Jadi sesuai dengan kalimat dia tidak main-main. Dia sudah tahu resikonya. Dia tahu siapa akan yang dihadapi, ya. Hitler dan Nazi, tetapi dia tetap jalan. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua ini buku teman-teman, kalau Anda ada uang, saya harap Anda beli. Kenapa ini Anda harus beli buku ini? Ini bukunya John Stott adalah buku yang dia tulis di akhir hidup dia. Jadi waktu dia tulis Radical Disciples, itu dia sudah lewati. Jadi apa yang dia tuliskan, 8 poin di dalam bagian ini, ya itu adalah sebuah perjalanan hidup seorang murid yang radikal. Nah di bagian terakhir itu salah satu bagian yang saya baca, dia katakan
jika ada satu tempat yang Tuhan siapkan untuk Anda dan saya, maka tempat itu adalah tempat untuk mati. Nah, itu ada di dalam bagian ini. Nah, ini buku yang sangat bagus, saya harap Anda membaca. Nah, sekarang teman-teman coba buka Markus pasal 1, mulai lihat ayat mulai dari ayat 16, 17 sampai ayat 20 kalau tidak salah. Kalau sudah buka, di situ perhatikan, di situ panggilan Yesus untuk murid-muridnya, ya. Jadi panggilan Yesus untuk murid-muridnya, teman-teman, adalah ini, ya. Di ayat 17, dia katakan, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Ya. Perhatikan waktu mereka dipanggil, ikutlah aku. Lihat di ayat 16, apa yang terjadi di situ, mereka sedang. Ya. Jadi mereka bukan sedang menganggur. Jadi sedang itu adalah aktivitas mereka. Sedang itu adalah apa? Sedang itu adalah ini mereka. Itu adalah sesuatu hal yang penting karena itu adalah mata pencarian mereka. Nah, mereka sedang mengerjakan identitas mereka dan kemudian ada panggilan ikutlah aku. Ikutlah aku. Tiba-tiba saya panggil Tika, kamu ikut aku, kamu ikut aku. Jadi waktu kamu ikut aku, ini seperti di gambar ini ya. Yesus di depan dan Anda di belakang. Itulah pemuridan. Yesus sekarang yang panggil Anda itu, sekarang itulah yang kamu lihat ke depan. Sekarang tadi fokus hidupmu adalah apa? Menjala ikan. Sekarang fokusmu itu adalah kerjakan ya apa yang menjadi jobmu, pekerjaanmu, profesimu. Sekarang dikatakan ikut aku. Tadinya engkau begitu rupa melakukan itu, tetapi sekarang murid itu dipanggil untuk apa? Fokus hidup sekarang kepada Kristus. Nah, itu yang disebut di dalam fokus. Fokus itu artinya, saudara coba ya. Anda kalau kita masih pakai foto manual, sekarang kan pakai punya HP. Tetapi HP pun kadang-kadang kan kita tindis gini supaya bisa fokus. Fokus itu supaya kita dapat keindahan. Fokus itu supaya kita dapat kualitas terbaik. Kalau Anda tidak memfokuskan, apakah itu kalau kita misalnya presentasi, pakai fokus, kacau. Jadi fokus itu adalah untuk mengarahkan kepada satu titik untuk melihat keindahan. Nah, itu adalah ikut Yesus. Itu fokus hidup kita. Ya. Itu dulu. Ya. Paham nggak? Kalau ini saya bisa nggak teman-teman bantu saya gini, supaya kita bisa ada interaktif, apapun lah ada di benakmu berkaitan dengan radical calling ini, chat aja. Ya, tulis di chat baru nanti saya lihat-lihat kalau ini, ya. Chat aja. Saya harap sih begitu. Jadi saya tidak berbicara sendirian, teman-teman. Kita melihat kelas ini sebagai kelas yang interaktif, ya gitu. Ikutlah aku. Ya, itu artinya ikut. Wah, ikut itu otoritatif juga loh. Ikut aku. Ikut aku. Nah, itu caranya Yesus panggil orang. Jadi kalau kamu masih noleh kiri kanan, nggak bisa. Lihat ya, yang suka-suka noleh itu siapa? Istrinya siapa? Istrinya Lot. Jadi apa istrinya Lot? Tika. Waktu dia masih noleh-noleh ke belakang. Halo Tika. Tika dinyari Delianti. Jadi apa itu istrinya Lot? Pak, suaranya putus-putus. Siapa suara saya? Oh gitu. Suara saya putus-putus teman-teman. Kayaknya sinyal di rumah Jelas, saya, Pak. Pak. Jelas nggak? Oh, oke. Waktu dia menoleh ke belakang, jadi apa Tika? Istrinya Lot. Yang dengar dengan baik aja. Siapa yang mau jawab? Jadi batu garam. Ya, jadi tiang garam ya. Ya, jadi dia jadi tiang garam, teman-teman. Ya. Dia jadi tiang garam. Oke. Oke, ya. Saya lanjut, ikutlah aku.
Nah, yang berikut itu kamu akan kujadikan. Perhatikan, kamu akan kujadikan. Jadi waktu ada kujadikan itu, kata kujadikan itu, jadi kita akan ditransformasi, kita akan diubah. Jadi ikut Yesus itu pasti akan diubah. Pasti tidak akan sama lagi. Pasti akan mengalami orientasi yang baru, tujuan hidup yang baru, ya, kesenangan-kesenangan yang baru, menggunakan waktu-waktu luang yang baru untuk apa? Itu harus terjadi. Karena akan dia jadikan. Nah, di mana itu? Ya di dalam proses pemuritan. Apa itu proses pemuritan? Yaitu Yesus di depan dan Anda di belakang. Yesus yang menjadi model patron. How to living. How to use your time. Ya, bagaimana memikirkan masa depan dan sebagainya. Itu artinya kujadikan. Jadi kujadikan itu dari sesuatu misalnya yang dari kertas begini, tiba-tiba diproses, ada jadi yang baru, yang lain. Nah itu yang radikal, benar-benar tidak sama lagi. Nah perhatikan berikut juga, saudara-saudara, dijadikan penjala ikan. Saudara, ini profesi yang baru. Ini hal yang baru. Nah itu mereka belum punya pengalaman sama sekali. Ya, mereka belum punya sesuatu hal sama sekali. Ya, maka itu yang kita bicarakan di dalam eksposisi pertama. Perhatikan di Yohanes pasal 1, 35, 38, waktu Yesus bertanya, di manakah engkau tinggal? Yesus tidak jawab, oh di di Gubeng, atau di Margorejo, atau di Rungkut, atau di Tenggilis. Tidak. Yesus, orang jawab tempat, Yesus jawabnya mari dan kamu akan melihat. Nah, perhatikan. Karena dikata di mana itu di dalam bahasa Yunani tidak selalu menunjuk kepada apa? Tidak selalu merujuk kepada tempat. Dia bisa merujuk kepada tentang sistem kepercayaan apa yang Anda anut. Nah, bagaimana Anda menghidupi sistem kepercayaan itu? Nah, maka jawaban Yesus di situ baru connect. Mari dan kamu akan lihat. Kalau kamu tahu itu sekarang, mari kamu akan lihat. Jadi perhatikan teman-teman, sesuatu yang benar-benar asing bagi hidup dia akan temukan. Karena dia belum pernah melihat pengalaman hidup itu. Dan itulah karena pemuritan kita perlihatkan kepada murid-murid kita. Kamu akan kujadikan ya penjala manusia atau penjala ikan. Nah, ini akan melalui apa yang disebut dengan sesuatu yang membutuhkan kesetiaan karena baru asing. Ya, dia pasti belum tahu akan hal itu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak? Slide pertama dulu. Boleh ya, langsung kita interaksi di sini teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman ya, kalau misalnya ini sebentar lagi jam 12 waktu Surabaya. Nah, teman-teman yang di Kupang, yang di Indonesia Timur itu sudah mulai ini jam 1. Jadi bisa mungkin sambil makan aja, dengarin ya kalau susah. Supaya nanti jangan hilang. Saya harap 24 ini bertahan sampai selesai. Ya, belajar untuk setia di dalam perkara-perkara kecil. Ya, kalau ada sesuatu, aku nanti tidak ikut lagi belajar untuk mengatakan kantor. Nanti saya tidak bisa ikut sampai akhir karena saya ada acara ini. Nah, tapi saya harap ini bisa kita ini. Ya, tinggal terakhir ini. Kamu akan kujadikan penjala ikan, sesuatu hal yang baru. Nah, itu panggilan Yesus kepada murid-murid. Nah, ini radikal. Ya, radikal. Radikal itu tentang fokus hidup, dijadikan ya caranya Yesus, ya bukan cara kita. Kita kan mau itu menjalani hidup kan dengan cara kita, dengan mau kita. Sekarang, saudara-saudara, dirubah. Kita harus jalani hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai firman Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Nah, benar-benar bertentangan, bertolak belakang 180 derajat. Nah, it's not easy. Ya, itu tidak mudah. Ya, maka itu kenapa hari ini kita bicara tema tentang radical calling. Yang kedua, kita akan lihat, ya teman-teman kalau sempat coba lihat, ya. Coba lihat tentang Kejadian 12. Perhatikan di situ panggilan Abraham. Ya, panggilan Abraham dipanggil dari mana? Dari negeri
Kalau misalnya Igo dipanggil dari Dobo. Dipanggil dari sanak saudara, keluar dari sanak saudara. Ah, dari sanak saudara, habis itu dipanggil dari mana lagi? Perhatikan di situ teman. Ya. Dipanggil dari apa? Rumah bapamu. Nah, itu. Dipanggil dari rumah bapamu. Nah, itu menurut sarjana Alkitab, tiga tempat inilah yang membentuk dan yang menjadikan membentuk status sosial manusia orang saat itu. Jadi siapa kamu, di negeri mana kamu tinggal? Siapa kamu, keluargamu seperti apa? Siapa kamu, rumah bapamu seperti apa? Ya. Kalau menurut dia rektor saya itu, Pastor Sentong bilang rumahnya Abraham itu katanya sekitar 60 kamar. Ada nggak rumah di Dobo 60 kamar? Atau rumah di ini, Endito, rumah di Manado ada nggak 60 kamar, Endito? Berapa kamar, Kak? Rumah ini loh, 60 kamar. Rumah, bukan hotel. Nah, rumah. Nah, ini jadi kamu lihat ya. Jadi sebenarnya orang katakan sebenarnya ini adalah anak raja ini Abraham. Dia punya waktu itu kira-kira pegawai laki-laki yang dicatat sekitar 300-an. Jadi kalau 60 kamar kamu pindah-pindah setiap hari itu satu kamar, 2 bulan itu baru kamu bisa tidur di setiap kamar di rumahmu. Ini yang membentuk status sosial. Disuruh pergi. Dan status sosial itu adalah identiti kita. Nah, dia disuruh keluar dari identiti dia. Jadi sebenarnya panggilan Abraham itu adalah go by yourself. Keluarlah dari dirimu. Keluar lagi identitas lamamu. Keluarlah dari sesuatu hal yang lama yang membuat engkau menjadi berharga dan sebagainya. Keluar. Dan Abraham melakukan itu. Nah, perhatikan teman. Begitu radikalnya. Kira-kira ini teman-teman kamu lihat. Kira-kira ini gambar apa ya? Andito kamu bisa bayangkan ini gambar apa ini di dalam Alkitab? Ini kira-kira siapa dengan siapa ini gambar ini? Siapa? Ada yang tahu nggak? Boleh jawab. Ya, Feliciano. Apa Feliciano? Kamu jawab. Pas Ishak mau dikorbankan. Siapa ini? Ishak. Ishak oleh Abraham. Nah, ini Ishak ini siapa teman-teman? Anak perjanjian, benar nggak? Ada janji kan yang Tuhan sudah berikan kepada dia kan? Anak ini didapat di usia yang sudah sangat senja. Mereka sangat butuh. Wah, tiba-tiba Tuhan minta. Kalau kamu satu-satunya yang kamu miliki, Feliciano, rela nggak, berani nggak kamu berikan? Satu-satunya loh. Feliciano, tinggalkan itu pacarmu. Kamu pergi bermisi misalnya ke Afrika. Waduh, masa pacar mau ditinggal, Pak? Wah, gitu. Nah, makanya itu kenapa Soren A.B. Kierkegaard tulis judul buku ini. Fear and Trembling. Tahu nggak artinya fear and trembling? Takut dan gentar. Takut dan gentar itu bukan waktu Anda hadapi corona. Bukan waktu Anda hadapi teroris. Bukan waktu Anda hadapi orang-orang jahat atau setan. Tetapi takut dan gentar yang dimaksud oleh Soren Kierkegaard adalah bahwa ini ilustrasi ini. Bahwa satu-satunya yang paling Anda sayangi dan yang paling Anda kemudian pegang kalau Tuhan minta kamu kasih, itulah takut dan gentar. Artinya bahwa apa? Yang paling berharga di dalam hidupmu, just only God. Itu yang mau dia katakan. Ini yang paling berharga bagi dia. Sekarang yang paling berharga, paling utama itu Tuhan minta. Dan dia mau kasih. Itulah yang disebut dengan go by yourself. Keluar dari segala hal yang kemudian memimpikan, membelenggu hidup kita. Dan datang mempercayakan hidup kepada Tuhan. Paham gak ini? Bisa sampai di sini paham, Feliciano? Atau ada sesuatu hal yang kemudian, ini bagaimana mau hidup ini, Pak? Ini mah apa nonsen ini, omong kosong ini, Pak. Nah, gitu. Ya. Paham, Kak, paham. Ya. Silakan kalau mau tanya. Kalau mau tanya, chat aja ya, chat aja di bawah apa gitu ya. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, silakan.
Kalau ada chat masuk, kasih tahu ya. Oke, sampai di situ ya. Kamu lihat panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang panggilan Tuhan. Contoh kita lihat juga contoh panggilan Tuhan kepada siapa? Abraham. Wah, ini panggilan yang tidak mudah semua teman-teman. Yang berikut, ya. Nah, sekarang bagaimana kok kenapa ya kenapa kok panggilan untuk ikut Tuhan itu kok apa ya radikal sekali ya. Nah, 3 hal saya mau bicarakan teman-teman ya. Yang pertama itu karena ini berkaitan dengan konsep kepemilikan. Waktu Tuhan selamatkan kita ya, itu kita istilah yang dipakai itu diadopsi. Diadopsi itu saudara-saudara artinya bahwa apa di dalam konsep perjanjian lama kamu sudah putus hubungan dengan apa masa lalu Anda. Sedemikian radikal loh. Kamu sudah putus hubungan dengan semua yang masa lalu. Ya, termasuk terhadap keluarga. Ya, terus kita tidak tinggal lagi di rumah kantor, bukan. Sekali lagi saudara-saudara adalah ini berkaitan dengan posisi hati kita. Jadi satu-satunya pemilik hidup kita yang sah adalah Tuhan sendiri. Keluarga itu adalah tempat hanya Tuhan titipkan kita untuk kita dibesarkan, dididik, dan keluarga bertanggung jawab untuk itu. Tetapi saudara-saudara kepemilikan sepenuhnya itu ada di dalam Tuhan. Karena dia yang adopsi. Dia yang adopsi artinya dia sekarang berhak terhadap hidup Anda. Jadi dia mau apakan pun hidup Anda, Tuhan punya hak. Ya. Maka itu ada lagu itu bagus ya. Suka-sukamu Tuhan. Waktu itu aku pikir lagu ini apa ya, tapi aku setelah ikuti bagus. Suka-sukamu Tuhan. Siapa yang bisa nyanyi lagu itu? Ya, Lydia bisa. Suka-sukamu Tuhan. Ya gitu katanya. Ya. Ini memang suka-sukanya Tuhan untuk perlakukan diri kita. Nah, yang berikut teman-teman itu berkaitan dengan konsep daripada pertobatan. Apa yang berkaitan dengan konsep pertobatan adalah bahwa kita masuk ke dalam begini. Coba kembali ke Markus lihat tadi. Markus ya, bertobatlah karena apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu berita kerajaan Allah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Itu berita Markus. Apa itu bertobat, teman-teman? Ini gini. Bertobat itu saya gambarkan ini ya. Nah, anggaplah ini. Coba kamu lihat ini. Bertobat ini, kamu perhatikan ke sini ya. Ini 2 ini. Bertobat ini, Mas. Tidak kelihatan kalau ini. Jadi satu tadinya Anda di sini, sekarang Anda pindah domisili. Pindah ke sini lagi, ya. Jadi Anda tidak lagi di yang lama ini, tetapi Anda kemudian di dalam baru. Itu artinya bertobat. Itu makanya dikatakan panggilan Tuhan itu radikal. Ya. Jadi berpindah tempat domisili. Domisili itu teman-teman adalah berpindah tempat siapa yang Anda pertuhankan. Siapa yang Anda akan ikuti, siapa yang akan Anda biarkan untuk atur hidup Anda, itu artinya bertobat. Karena pindah domisili. Jadi domisili yang lama dengan Anda itu benar-benar itu sudah berbeda. Itu namanya bertobat. Jadi radikal sekali itu pertobatan. Jadi bukan hanya sekedar ya pergi ke gereja, pergi ikut PMK, pergi melayani, tetapi kamu masih berdomisili, tinggal dengan apa? Tinggal dengan legion-legion, tinggal dengan apa? Dengan apa hantu-hantu, kamu masih pakai, orang Kupang bilang leu-leu. Ini kan banyak masih begitu. Kenapa Anda kemudian tidak mengalami kehadiran kuasa Tuhan? Karena waktu kamu ke Surabaya, kamu ke Solo, kamu ke Jakarta, dari Manado, dari Toraja, dari Kupang, dari Ambon, kamu dikasih leu-leu, orang Kupang bilang. Leu-leu itu tahu? Leu-leu itu jimat-jimat. Sesuatu yang apa katakan proteksi hidup Anda. Nah, jadi ini salah satu teman-teman model daripada kekristenan lama yang begitu masih banyak di apa? Di Indonesia. Ya. Dan di mana tempatlah? Karena apa? Ya memang dari dulu semuanya seperti itu awalnya kekristenan itu ya suatu agama yang kemudian bergerak. Nah, ya. Sampai di sini clear ya?
Pertobatan. Apa artinya itu bertobat? Pindah domisili. Pindah domisili itu artinya dia yang kita pertuhankan, dia yang kita rajakan, dia yang akan menguasai hidup kita, dia yang akan atur hidup kita. Pindah domisili itu, teman-teman, itu suasana baru. Yang coba kan kamu pindah kos. Lydia, kamu udah kos atau apa di Surabaya, Lydia? Kamu kos atau kamu di rumah orang tua? Kos, Kak. Nah, kamu udah berapa kali pindah kos? 2. Sekarang kos ketiga. Oh, kos ketiga sudah 3 kali. Kan pindah. Kan suasananya beda-beda nggak? Pasti beda kan? Beda. Iya, harusnya waktu itu pindah domisili. Nah, suasana yang berbeda, ya. Cara hidup yang berbeda, ya. Begitu. Berbeda. Nah, yang ketiga, mengapa panggilan ini sedemikian radikal? Karena konsep daripada freedom. Nah, saya harap mungkin minggu lalu kalian juga sudah bicara tentang apa itu kebebasan. Coba saya ini dulu, apa definisi bebas? Coba kita ini dulu, ya. Patsy, what do you think about freedom? Leader ya tadi ya? Ya, freedom, kebebasan. Oh, freedom. Freedom kalau menurutku pribadi itu berarti situasi di mana kita bisa mendapatkan hak yang memang kita miliki, kita juga mampu melakukan kewajiban kita miliki. Ya, tapi bukan berarti freedom yang dimaksud itu benar-benar kita bebas. Freedom itu juga ya ada aturannya. Jadi kebebasan itu tetap ada aturannya. Yang lain, apa itu kebebasan? Ada yang mau jawab? Bantu. Siapa? Ada nggak yang mau bantu? Ayo, selain ini siapa? Deborah, ada Deborah? Siapa yang mau? Kayak gini mungkin ya, siapa? Siapa? Naomi. What do you think about freedom, Naomi? Mungkin gini kali ya. Bisa nggak lihat ini? Jadi kalau kamu punya ikan, apa mungkin itu apakah di kolam, apakah itu di akuarium, gila. Kasihan loh dia ikannya ini kanton. Ya udahlah satu ya nggak apa-apa deh, satu malam deh tidur sama saya lah. Tahu nanti saya taruh di mana deh, apa saya kasih selimut di ini saya. Nggak apa-apa dah. Udah. Ya atau mungkin sudah bertahun-tahun dikasih mamamu di akuarium, dingin banget dia. Aduh udah saya keluarin dia sekali-sekali ya. Kasihan dingin banget ya, kita jalan-jalan ke mall yuk. Kasihan ini kacau, tidak berperikanan ini manusia-manusia ini. Ya, kira-kira kalau Anda tarik dari sana, taruh ikan di tempat itu, apa yang terjadi akan ikan? Apa yang terjadi, Feliciano? Ikannya bisa mati. Oh, bisa mati. Kenapa? Dia hanya bisa hidup di air. Why? Coba jawab. Kenapa? Karena memang habitatnya di air, Kak. Ya, kenapa habitatnya dia di air? Nah, ini sudah masuk sains lagi ya, sedikit. Jadi teman-teman, kenapa dia hanya bisa di air? Naomi mau jawab? Kenapa ikan hanya bisa hidup di air? Karena alat pernafasannya pakai insang. Oke, ya. Kalau ikan itu teman-teman, dia hanya akan bisa menghirup oksigen dengan bebas itu di mana? Di air. Identitas dia dalam makhluk seperti itu. Maka dia harus hidup di dalam apa? Di dalam habitatnya dia. Dia harus hidup sesuai dengan identitas dia. Itulah freedom. Jadi kalau engkau adalah manusia, gambar dan rupa Allah, maka berperilakulah sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah ditebus. Itu freedom. Jadi bukan tanpa kebebasan, bukan tanpa aturan, saudara-saudara, tetapi dia punya aturan-aturannya itu sesuai dengan identitas dia. Anda nangkap nggak sampai di sini?
Ya, jadi bukan ini nggak semena-mena. Karena engkau memang gambar dan rupa Allah, ya maka harus berperilaku itu. Maka kenapa leader Anda, pemimpin Anda, pendeta Anda, PKK Anda, siapa kasih jangan. Itu bukan mengekang, itu jangan itu untuk membawa Anda untuk hidup sesuai dengan identiti Anda. Oke lah, udah malas, nggak mau hidup sesuai dan tidak mau percaya tentang kebenaran. Kebenaran itu bahwa hidup ikan itu hanya bisa hidup di dalam air. Kamu mau lawan, omong kosong teori dari mana? Ya sudah tuh bawa, itu kau punya ikan kok. Ikan yang bisa dijual ratusan juta mati seketika. Mati, karena kamu lawan kebenaran. Kamu katakan tidak ada kebenaran, saya tidak percaya itu hukum gravitasi. Ya sudah, lewat aja dari jendela. Malas lewat lift, sudah, kamu pasti patah tulang. Kamu tidak percaya tentang apa kebenaran lampu merah, Pak, malas, saya sudah terlambat. Saya mau ini, ya udah jalan aja kok. Gitu aja kok repot. Lampu merah akan memberikan ini. Selamat siang, Bang Richard, ya. Bang Richard nanti akan sharing selanjutnya. Ini saya masih sesi, Bang Richard. Nah, begitu. Jadi teman-teman, kenapa ya kita panggilan itu sedemikian radikal? Karena kita harus kembali kepada apa? Kepada identiti kita sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah ditebus, ya. Ya. Ini sudah tadi sampai di sini. Jadi berkaitan dengan konsep freedom. Jadi freedom di dalam iman Kristen itu adalah berperilaku sebagaimana identitas kita. Kalau kok kita beda ya dengan binatang ya. Binatang itu kalau mau seks gampang loh. Dia tinggal kejar di depanmu lagi. Benar gak, Kerian? Kamu lihat ayam itu kalau dia mau seks, dia lari-lari aja kejar. Karena dia binatang. Jadi dia berperilaku sebagaimana identitas dia binatang. Anda dan saya bukan binatang. Anda dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Maka kita tidak boleh melakukan seks seperti itu. Dia dilakukan dia digerakkan oleh insting. Anda digerakkan oleh apa? Oleh natur Anda, yaitu rasio Anda, pikiran Anda. Dan kemudian ada juga kemudian kebenaran, yaitu tentang conscience, hati nurani. Jadi kebebasan bukan tanpa aturan. Kebebasan yang tidak ada aturan itu adalah keliaran. Tetapi kebebasan itu adalah punya aturan sesuai dengan identitas. Dan apa identitas kita adalah gambar dan rupa Allah. Seperti ikan itu hanya bisa hidup di dalam air, maka biarlah kita berperilaku seperti gambar dan rupa Allah. Maka di situ kita akan mendapatkan hidup. Hidup itu relasi dengan Tuhan, kepuasan dengan Tuhan. Bukan hanya bisa untuk melangsungkan kehidupan. Kenapa yang kemudian pergi bermain-main dengan perempuan di hotel dia tetap hidup, Pak? Kenapa yang pergi curi uang rakyat dia tetap hidup, Pak? Hidup seperti itu adalah hidup secara fisikal, tetapi dia tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Dia tidak memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Jadi ini tiga, saudara-saudara, kenapa panggilan ini sedemikian radikalnya? Pertama, berkaitan dengan kepemilikan, maka Anda adalah milik Tuhan sepenuhnya. Relasi Anda dengan manusia lama putus. Berkaitan dengan pertobatan, pertobatan itu adalah pindah ke dalam wilayah, area, domisili yang baru. Di dalam domisili daripada pimpinan Allah Roh Kudus. Maka biarkan itu kamu dipimpin oleh Roh di sana. Konsep freedom, ya bahwa biarlah kita berperilaku sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang tadi saya sudah kasih contoh bagaimana panggilan murid, Yesus dan murid-muridnya, bagaimana panggilan Abraham. Sekarang saya sudah kasih alasan kenapa sedemikian. Seolah-olah semena-mena. Tidak. Sekarang bagaimana menjalani itu? Supaya saudara-saudara benar-benar Anda benar-benar menjalani itu sebagai milik Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup seperti pikiran Tuhan, hidup seperti yang dimau Tuhan. Nah, gini. Ya, jadi bagaimana jalani semua panggilan hidup itu secara radikal? Yang pertama, spirit itu T ya, bukan ini. Hidup di dalam spirit daripada apa?
Jadi hidup di dalam disiplin, spirit disiplin, pemuritan. Jadi pemuritan itu tujuannya supaya Anda makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana keserupaan itu didapat, teman-teman? Jadi kalau Anda mau benar-benar makin serupa dengan Kristus, maka hiduplah di dalam disiplin. Disiplin itu means disciples. Disciples itu tanpa disiplin itu tidak akan ada pemuritan. Maka adalah lakukanlah firman Tuhan. Jadi bukan hanya pelajari firman, tetapi lakukan. Kalau kamu belajar tentang apa gaya bebas renang, Lydia, kamu tidak berhenti belajar di dalam kelas. Bagaimana caranya supaya kamu pintar berenang? Kamu harus ke kolam renang. Kamu harus masuk ke dalam latihan supaya kamu makin hari makin jago gaya katak, gaya kupu-kupu, gaya dada. Nah itu, ya. Jadi tujuannya adalah semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana adalah dengan melakukan. Ya, melakukan firman itu. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar dengar, tetapi lakukan. Yang berikut, saudara-saudara, sangkal diri, proses. Ya gini, saya beritahu nanti di bagian ending saya perlihatkan ini. Bahwa waktu Anda yang percaya menjadi anak Tuhan, itu bukan berarti gini. Tiba-tiba itu Anda pernah lihat film Power Ranger nggak? Berubah, black, cicit berubah, enggak. Kita tetap menjadi Naomi yang sama, Lydia yang sama, Patsy yang sama, Anton Tatoba yang sama, Teresa yang sama. Hanya status kita yang berubah, yaitu dibenarkan. Tetapi secara aktual kita masih ada di dalam daging. Nah, Paulus katakan, roh itu penurut, daging yang lemah. Daging yang lemah. Karena itulah teman-teman, ini yang harus dikikis. Ini yang harus terus-menerus kemudian dilawan. Nah, cara satu-satunya untuk melawan kedagingan itu adalah melakukan. Jadi kalau Anda tidak melakukan firman Tuhan, Anda makin membiarkan kuasa daripada kedagingan dipakai oleh iblis untuk makin menghancurkan Anda. Anda tahu bahwa Anda harus mengampuni, benar nggak? Anda malas mengampuni, udah. Kamu pelihara aja cuma karena ini mau saya mau lihat ini dia, saya mau lihat ini siapa, ego nih, saya mau makan dia. Kamu kayak sudah mau hampir aja atau siapanya zombie ya, zombie aja kamu ya. Sangkal diri, kedagingan itu masih bersama dengan kita. Istilahnya gini teman-teman, tetapi dia tidak mematikan lagi. Kenapa psikotuan tidak langsung selamatkan kita? Tapi dia tidak matikan. Anda pernah saya kasih analogi ular ya. Ular itu seperti ular itu yang sudah tidak ada lagi bisanya, sudah tidak bisa mematikan. Anda bisa digigit, yes, bisa. Tetapi apakah Anda bisa dimatikan? Tidak. Begitulah dosa. Begitulah kuasa kedagingan. Nah, sekarang pilihan tetap diberikan kepada kita untuk do it every day. Untuk berkemenangan every day. Sangkal diri. Itu prosesnya. Nah, yang berikut, saudara, kontinuitas dan multiplikasi. 1 kali bisa. 2 kali bisa. 3 kali bisa. Jadi mengikut Tuhan bukan hanya sekedar ikut. Tetapi dia bilang kepada Paulus, ya, apa yang telah kupercayakan kepadamu di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada bukan sembarang orang yang bisa diajar, yang cakap, dan yang bisa dipercaya. Nah, jadi segala kebenaran yang Tuhan sudah nanti nyatakan kepadamu itu Tuhan juga minta dan tuntut untuk kamu juga teruskan kepada orang lain, yang orang lain bisa teruskan kepada orang lain. Begitu. Ya. Itulah spirit daripada disiplin. Disiplin melakukan firman Tuhan karena kita rindu ada makin banyak orang juga do it firman Tuhan. Yang berikut itu adalah di dalam kontinuitas sudah terakhir. Yang kedua, bagaimana kita lakukan selain hidup dalam spirit disiplin atau spirit pemuritan ini, teman-teman? Ya, itu adalah di dalam yang kedua. Ini. Hidup dalam spirit komunal. Ya, jadi coba ya. Jadi lihat perhatikan waktu khotbah Petrus yang pertama di dalam Kisah Para Rasul. Nah, mereka ini yang sudah di dalam Kristus itu hidup di dalam komunitas. Ya. Karena apa, teman-teman? Kita ini butuh komunitas. Ya. Jadi iman kita kepada Kristus itu bukan hanya relasi kita pribadi, tetapi melalui komunitas kita akan makin memaknai apa artinya itu tubuh Kristus. Apa artinya itu Kristus mati bagi saya dan bagi orang lain. Yaitu kita butuh komunitas. Untuk kita membiarkan diri kita kemudian dikasihi orang lain,
Dan juga saudara-saudara, kebutuhan untuk melayani, untuk kita melayani orang lain, untuk mempedulikan orang lain, supaya waktu di dalam mempedulikan orang lain itu, yang spirit yang pertama tadi itu proses menyangkal diri dilakukan. Maka perhatikan di dalam komunitas jemaat yang pertama, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Kenapa? Karena jemaat ini terlalu menjadi daya tarik. Kenapa mereka menjadi daya tarik? Mereka mempraktekkan firman Tuhan di dalam komunitas. Mereka sedikit, mereka ada di dalam ancaman. Ya, tetapi mereka mau melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Ya, belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berbagi, ya, kemudian menjual barang dan dibagikan kepada orang lain. Mau melayani orang lain, bukan hanya untuk diri. Kristus mati bukan hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk dunia ini dan orang lain. Karena itulah Kristus mau supaya Anda melakukan pekerjaan baik itu. Efesus 2 ayat 10. Nah, yang berikut teman-teman, ya, kebutuhan untuk merayakan di dalam komunitas. Merayakan itu saudara-saudara mensyukuri berkat Tuhan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman belajar di dalam sejarah-sejarah awal itu simbol kekristenan itu sebenarnya itu lebih kepada apa? Meja perjamuan, loh. Bukan kepada salib. Salib itu hanya menunjukkan bahwa Anda terhindar dari bahaya. Tetapi lebih daripada itu, dia harus diundang ke dalam meja perjamuan untuk merayakan, mensyukuri bersama, mendoakan bersama, mengunjungi bersama, duit sesama, dan kemudian apa? Di dalam komunitas itu, saudara-saudara, Anda bisa bersyukur untuk apa? Keselamatan orang, bersyukur untuk kemajuan-kemajuan orang lain. Tapi kalau kau hidup bagi dirimu, bagi duniamu, Anda tidak akan dapatkan itu. Seluruh sejarah daripada iman Kristen adalah sejarah di dalam komunal, sejarah di dalam gereja Tuhan, sejarah di dalam persekutuan, sejarah di dalam kelompok-kelompok manusia, ya, untuk bisa merayakan itu. Ya, merayakan dari berbagai kemenangan atas dosa, merayakan untuk keselamatan yang dia berikan, merayakan yaitu berbagi bersama, menangis bersama, tertawa bersama, ya, berduka bersama, itu perayaan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menjalani semua itu teman-teman adalah melalui hidup di dalam spirit engagement, yaitu misional, keseharian. Ya, jadi Pino Ramachandra itu bilang sejak pertama Anda menjadi Kristus, mengikut Kristus, sejak hari itulah Anda menjadi seorang misionaris. Artinya sejak saat itulah Anda diutus ke dalam dunia untuk memberitakan kabar baik melalui seluruh dimensi hidup Anda, melalui keteladanan Anda untuk mengikut Yesus dalam seluruh dimensi hidup Anda. Barulah kemudian Anda memiliki kuasa untuk memberitakan itu. Jadi keseharian. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu melihat, membaca hidup Anda, dan kemudian di sanalah mereka kesempatan untuk membaca Injil. Jadi kampus. Di kampus itu saya katakan itu adalah ladang misi. Sekaligus dapur misi karena Anda dibentuk di sana, diproses melalui proses-proses seperti ini. Tetapi kemudian Anda hidup 4 tahun di sana. Adakah mulut Anda pernah bercerita tentang Kristus? Adakah Anda melakukan apa yang dia panggil untuk menjadi penjala manusia? Kampus. Every day. Ada orang-orang yang begitu dekat dengan Anda. Teman-teman yang tidak seagama, teman permainan Anda. Teman Anda untuk mengerjakan tugas. Teman Anda diskusi. Teman Anda untuk mengerjakan proyek-proyek kerja dari kampus. Every day. Dan begitu seringnya Anda berkomunikasi. Nah, jadi spirit untuk apa? Bahwa kamu tidak hidup lagi bagi dirimu, tetapi kamu mau hidup bagi Yesus. Kamu terpikir, oh di kampus, saya mau lakukan ini, saya mau membicarakan ini. Nah, yang berikut, saudara-saudara, adalah kelompok suku. Kenapa begitu? Karena di dalam Wahyu dikatakan sampai segala suku, kaum, dan bahasa datang sujud menyembah kepada anak domba Allah. Nah, Anda mulai cari informasi-informasi, masih berapa banyak suku-suku di dunia ini yang sampai saat ini tidak punya misalnya orang yang memberitakan Injil. Tetapi perhatikan, saya mau garis bawahi kepada Anda siang ini. Kelompok-kelompok suku itu sekarang ada di kampus. Masuk ke kampus, masuk ke university. Yang tadinya sulit dijangkau secara geografis sekarang ada di depan mata Anda, teman bermain Anda. Sekarang
dalam spirit misional, ceritakan Injil kepada mereka. Ya, terakhir. Nah, apa tantangannya teman-teman untuk kita bisa hidup bagi Kristus? Tantangannya itu adalah, coba semua baca Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Ini slide terakhir. Setelah itu kita akan masuk di dalam wawancara. Kamu foto kali dia, kamu foto saya atau mau foto slide tadi? Oke. Udah ya, oke. Nah, sekarang teman-teman baca, ya. Sekarang yang baca adalah Hendita. Ya. Galatia pasal 2, 19b sampai 20. Galatia berapa, Kak? Galatia. Halo, Kak. Galatia berapa? Masih ke mute, Kak. Galatia 2, 19b sampai 20. 19 sampai 20 ya? 19b ya. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, perhatikan kenapa ini saya bagian terakhir, teman-teman. Di bagian B itu Paulus katakan, aku telah disalibkan. Ada nggak anak psikologi di sini? Ada anak psikologi? Siapa yang psikologi? Petsi? Oke, Petsi, aku di dalam bahasa psikologi itu kita kasih bahasa apa? Gimana tadi? Aku. Maksudnya? Aku. Bahasanya dalam psikologi itu apa? Aku. Ego kan? Oh iya, ego. Jadi nanti kan ada yang super ego sama ID juga. Makanya ya. Perhatikan di situ kenapa jemaat Galatia ini saya angkat, teman-teman. Ini adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Tetap perhatikan dulu, lihat dulu di pasal 1 ayat 6. Di depannya lagi. Ya, di depannya pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Aku heran, begitu cepat berbalik. Jadi itu tadi kenapa saya katakan, Feliciano, waktu kamu bertobat, di dalam Kristus, kamu tidak seperti Power Ranger. Kamu tetap seperti Lydia yang sama, Patsy yang sama. Yang kamu sedang membawa, dan itu yang terjadi dengan apa? Dengan jemaat Galatia. Begitu cepat berbalik. Karena dia hidup dari budaya-budaya yang lama, impian-impian yang lama, ekspektasi yang lama, budaya-budaya yang lama ada di dalam pikiran dia. Maka itu Paulus katakan, how to. Satu-satunya cara yang paling radikal adalah aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Aku. Ego itu harus disalibkan, titik, dipaku. Disalib itu dipaku. Sampai ego belum dipaku, teman-teman. Jangan harap Anda bisa untuk mengikuti Yesus secara radikal. Karena ego itu, saudara, adalah the real you. Aku. Selalu aku. Kebutuhanku, keinginanku, aku. Paku dulu itu. Nah, maka itu tadi saya mulainya. Dietrich Bonhoeffer dipanggil untuk apa? Mati. Ya, kemudian siapa? John Stott, ya. Tempat untuk mati. Paku itu aku. Paku itu, ya, baru kemudian proses untuk ikut Yesus. Jadi ini penghambat utama. Jadi peperangan utama untuk kita ikut Yesus, teman-teman, every day, in daily life kita adalah peperangan untuk melawan diri kita sendiri. Aku. Itu penghambat utama. Nah, saya sampai di situ, kita sudah mau jam 20 ini. Kita ada yang mau tanya nggak dulu? Sebelum kita break kira-kira 5 menit. Ya, setelah itu nanti saya akan masuk wawancara.
dengan kakak yang kemudian tadi saya sempat sharing di khotbah, yang kemudian ini sudah pernah dibina juga di siswa, ya bagaimana dia melewati masa-masa manusia lama dan bagaimana waktu dia benar-benar ikut di dalam Kristus itu tidak pernah berpaling ke belakang, benar-benar mengarahkan pikirannya kepada Kristus sampai di dunia kerja pun. Dia tahu tantangan di sana, ya. Kemudian pejabat-pejabat hari-hari ini adalah menggunakan posisi itu cari uang, mengumpulkan uang, karena itu keinginan aku untuk dilihat orang kaya, untuk dilihat orang punya materi banyak. Tetapi Paulus bilang, lakukan itu dan biarkan dia menjadi Tuhan bagimu yang akan mencukupkan dan memuaskan kamu. Dan nanti di akhir sesi itu kita akan melihat contoh hidup, dan setelah itu akan ada tugas Anda kerjakan, dan setelah itu kita selesai. Silakan break dulu 5 menit, ya 5 menit paling lama 10 menit. Makan ya, sambil makan. Nanti jam 12.26 kita datang lagi penambat 12.30. Jadi wawancara nanti dengan Bang Richard kira-kira 15 menit, 20 menit, tugas 10 menit, selesai jam 1. Jam 1 selesai ya Bro Nathan? Ya Kak, jam 1 selesai. Oke. Istirahatnya sambil makan. Kita akan masuk di dalam penutupan ya. Oke teman-teman, silakan break makan dulu. Saya juga mau makan sedikit ini. Agak lapar dari tadi bicara, saya nggak tahu sudah berapa ribu itu kata yang keluar dari mulut saya. Bisa off kamera aja nggak apa-apa. Sambil makan siang. Oke, baik teman-teman, yang lain bisa diajak ke dalam. Siapa yang yang itu ini mana yang itu? Saya bilang yang itu. Halo, yang lain sudah bisa mulai.
Kita mulai ya. Halo yang lain, Pendeta sudah ada. Halo, halo, kasih jempol dulu kalau ada di sana, karena kita mau masuk dalam wawancara. Selamat siang semua, Bung Richard, ya Bung Richard, Bang Roganda. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang, sudah bisa buka kamera Kakak? Tunggu sebentar Kak ya, ini cari posisi enak dulu, lagi di rumah keluarga soalnya. Oke, siap. Sini aja lah. Ya, halo Kak. Oke, Richard, selamat siang. Selamat siang Kak. Berjumpa kembali ya, jadi teman-teman hari ini. Tadi kita sudah bicara panjang lebar apa itu radical calling. Kita lihat bagaimana Yesus memanggil murid-murid secara sangat radikal. Juga dia memanggil Abraham radikal sekali. Dan kenapa begitu? Kita sudah lihat alasan-alasannya teman-teman. Ya, prinsip teologinya seperti itu dan bagaimana praktis menjalaninya. Nah, hari ini kita akan lebih praktis. Kita akan tanya kepada teman, sahabat, kakak kita. Jadi Bang Richard ini saya perkenalkan kepada teman-teman. Walau ganteng kayak gini, akhirnya dia sudah laku ya. Dia sudah punya satu istri aja dia. Sekarang dia juga sudah punya anak satu. Kalau saya juga ada satu istri, 3 anak. Jangan dibolak-balik. Nah, sekarang dia dia kerja di PU lah, Dinas Kementerian PU di Makassar. Dan nanti dia akan dijelaskan lebih jauh. Dia sejak mahasiswa itu sudah benar-benar itu menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, kira-kira ya bagaimana prosesnya itu Bang Richard dulu ya bisa kemudian melalui. Saya lihat dan saya kenal dia waktu dia di Surabaya, teman-teman, dia yang benar-benar strict ya dengan prinsip. Dia bagaimana itu waktu kuliah, bagaimana mengerjakan pelayanan. Jadi apa implikasi panggilan yang radikal itu di dalam pelayanan, mengikuti kuliah, ya, terus kemudian memberikan hasil terbaik bagi dia sampai di dunia kerja. Dia benar-benar membawa itu dan tadi saya sudah sempat sharing di eksposisi kisahmu itu, coba mungkin nanti sharing lagi kali ya. Bagaimana waktu kamu kemudian itu ditelepon oleh bos untuk tanda tangan, cari kertas dengan amplop yang isi ratusan juta. Ya. Bagaimana dengan tantangan-tantangan itu. Ya, silakan Bang Richard perkenalkan diri dan sharing lebih jauh. Ini camp apa Kak namanya ya? Ini camp KTB. Oh, camp KTB. Sejatim ya Kak? Saya Surabaya, tetapi mengundang teman-teman sejatim bahkan se-Indonesia, Bang. Oh, dan juga ada peserta dari luar negeri. Ya. Oh, I can speak English. Oke. Oke, Indonesia aja ya. Oke, shalom semua. Selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Roganda Parulian Sigalingging. Saat ini bekerja di Kementerian PUPR, tepatnya di Balai Jasa Konstruksi wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kantornya di Makassar. Saya sudah pindah antar direktorat, sebelumnya di Direktorat Jenderal SDA di Balai Sungai. Mungkin karena alasan tertentu dari pimpinan pusat saya dipindahkan, jadi sudah 1,5 tahun saya ada di direktorat ini. Puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan kami seorang putri dari seorang istri dari pernikahan kami yang sudah 3 tahun. Ya, bersyukur untuk pemuritan yang sudah dialami sejak SMA. Saya dibina sejak SMA di Makassar. Saya ikut KTB sejak kelas 2 SMA, terus lanjut KTB. Di Makassar saya punya 2 kakak KTB, terus lanjut di Surabaya, saya punya 3 kakak KTB. Salah satunya Kak Hari Limanto, kakak KTB saya. Terus pulang ke Makassar lagi, Tuhan izinkan pulang ke Makassar untuk bekerja, mengikuti KTB juga. S2 di Malang, puji Tuhan juga ikut KTB lagi. Dan ada 2 kakak KTB di sana. Intinya selama saya masih bisa ikut KTB, saya akan ikut KTB. Selama Tuhan izinkan saya memimpin KTB, saya akan memimpin KTB. Mungkin itu dulu ya Kak perkenalannya. Saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan ini. Mungkin bisa ditanya-tanya saja. Tanya Bang Richard ya.
Saya kan lihat ya sejak kamu di Surabaya, baik itu waktu kamu di pengurus, saya lihat juga kehidupan di ini, kan saya amati aja ini kawan satu ini. Sejak juga dia di kuliah, dia begitu strict ya, menghidupi prinsip-prinsip. Dia tidak pernah bermain-main, tanggung jawab dia kerjakan dengan sangat serius ya. Dia benar-benar disiplin untuk ngikutin KTB. Juga kuliahnya itu dia tidak pernah bermain-main, dia tidak ada ruang untuk memberikan orang untuk contek, apalagi dia benar-benar itu memakai waktu-waktu persekutuan. Nah, kira-kira mengapa sampai Richard mau hidup sedemikian itu bagi Kristus ya, sejak di masa-masa kampus itu? Ya, intinya pada prinsipnya Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Ya, untuk apa kita menyia-nyiakan harga yang mahal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi, dengan hal itulah yang membuat hidup saya harus berserah penuh kepada Tuhan. Jadi, menyerahkan hidup itu, ya mungkin percaya itu kan tidak hanya sekedar percaya, tetapi percaya itu adalah menyerahkan penuh hidup kepada Kristus. Sangat susah, memang sangat susah, karena saya adalah seorang yang nakal waktu sejak SMP, SMA, dan saya pikir itulah penyerahan hidup, merubah seluruh apa yang harus saya berikan kepada Tuhan. Tidak mungkin dong saya memberikan sesuatu yang buruk untuk Tuhan saya atas apa yang sudah diberikan, dan itulah perjuangan saya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan mungkin seperti apa yang harus kita lakukan, tapi itulah yang saya ingin berikan kepada Tuhan. Seperti itu, Kak. Ya mungkin waktu SMA, waktu kuliah, kita bisa lebih intens di dalam pendalaman Alkitab, persekutuan. Itulah kesempatan bagi teman-teman mahasiswa maupun siswa untuk bisa belajar untuk taat. Karena kenapa? Setelah alumni, hal-hal seperti itu akan kurang. Artinya intensitas untuk persekutuan maupun pendalaman kitab itu kurang. Tantangan semakin besar, kecenderungan untuk jatuh itu pun semakin besar. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sejak dini tidak mau belajar taat, bagaimana caranya untuk bisa bertahan nanti untuk di dunia alumni yang betul-betul penuh dengan tantangan seperti itu, Kak. Kak, mohon izin, Kak, apa suara saya jelas, Kak? Teman-teman jelas? Bang Richard. Ya. Jelas sekali, Bang Richard. Bang Richard, saya mau tanya ya. Saya lihat juga dan dengar teman-teman lihat sejak kamu di mahasiswa juga itu kamu tidak ada nilai kompromi sama sekali untuk melakukan kecurangan di waktu studi. Nah, kira-kira itu kenapa ya sampai begitu strict? Kamu benar-benar itu memperjuangkan satu keuletan dan juga daya juang untuk hidup dalam kebenaran. Iya sih, ingat masalah itu sampai teman-teman bilang waktu kuliah itu saya bodoh. Saya enggak, teman-teman sangat baik di kampus waktu itu. Saya masih ingat satu mata kuliah waktu itu mekanika teknik. Jujur ya saya nggak bisa salahkan pelayanan ya, karena artinya saya yang mengatur waktu. Jadi saya nggak punya waktu belajar cukup untuk mengikuti ujian itu. Jelas sekali cuma ada 2 nomor ujian yang diberikan dosen, namun tidak bisa saya isi. 15 menit saya duduk, saya bingung, saya mau ngapain ini gitu. Akhirnya saya tulis, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa isi, saya siap mengulang semester depan. Saya kembalikan ke dosen itu dan teman-teman bilang saya bodoh. Kenapa? Karena teman-teman sudah memberikan jawaban untuk saya gitu. Ya, saya pikir harga yang harus saya bayar seperti itu. Artinya gini, hal itu yang akan mengajar saya untuk bisa lebih baik ke depan. Kenapa? Hal itu mengingatkan saya, kemarin saya terlalu bodoh, terlalu ceroboh untuk hal seperti itu, karena satu ujian yang tidak mampu, akhirnya saya harus mengulang mata kuliah. Tapi puji Tuhan sih, nilai akhir semester ya masih C. Saya nggak ulang jadinya karena takut terlambat lagi lulusnya nanti. Oke, Bang Richard. Terima kasih. Dan saya lihat akhirnya semua prinsip itu kamu bawa waktu di dunia kerja. Nah, salah satunya tadi itu yang kisah yang itu mungkin Bang Richard sharingkan sedikit. Nah, bagaimana hidup bagi Tuhan itu di tengah tantangan godaan ya.
banyak orang tempat kerja itu untuk apa mulai cepat memperkaya diri, siapa yang lihat kita, dan auto juga mungkin kadang-kadang tipis dibedakan apa itu mau ambil uang atau apakah itu benar-benar itu upah kita atau kita sedang curi uang rakyat. Nah, prinsip-prinsip ini terus Bang Richard bawa sampai di dunia kerja, walaupun tantangannya sampai harus dibuang ya di tempat yang jauh sekali, begitu jauh dari keluarga. Nah, kira-kira mungkin bisa bagi ke teman-teman sedikit Bang Richard untuk mempersiapkan mereka. Iya sih Kak, apa ya, mungkin mengikut Kristus itu seakan-akan terlihat bodoh. Ya, betul. Ya, mungkin ya bagi sebagian orang kita kerja itu untuk mencari duit, untuk semakin baik, untuk dari kondisi ekonomi keluarga yang dulunya bagaimana, sekarang sudah lebih baik. Itu pasti harapan teman-teman. Makanya saya pikir teman-teman di sini kuliah tinggi-tinggi, itu pun harapannya. Namun teman-teman, ingat, kita kerja itu bukan hanya sekedar cari uang. Memang dikatakan di dalam Alkitab, kita kerja untuk makan. Ya. Kita kerja untuk makan untuk hidup. Dengan kehidupan ini untuk apa? Itu pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan kehidupan itu kita menjadi sandungan bagi sesama atau betul-betul memberi hidup ini menjadi persembahan yang buruk bagi Tuhan? Itu sih tekad saya, Kak. Apakah hidup ini ujung-ujungnya untuk menjadi persembahan yang buruk atau persembahan yang baik? Mohon maaf teman-teman, saya mungkin tidak sesempurna yang diceritakan Kak Anton. Saya juga manusia berdosa. Saya jatuh bangun dengan hal-hal yang digoda. Di kementerian kami itu bisa dibilang kementerian banyak duit ya. Anggaran negara itu pasti 3 besar untuk kementerian kami, ratusan triliun. Saya sendiri dalam hidup saya pernah mengelola anggaran sampai 349 miliar. Dan itu pun godaan besar bagi saya untuk bisa memanipulasi laporan-laporan di lapangan. Ya intinya itu saya melihat kepada Kristus kembali sih Kak Anton. Apakah hidup ini untuk saya pribadi atau memang untuk Kristus? Ya, resiko terbesarnya mama saya pun mengatai saya bodoh, teman-teman saya pun mengatai saya bodoh, pimpinan saya pun mengatai saya bodoh. Bahkan pimpinan saya lebih baik menggeser saya karena tidak memberi keuntungan bagi mereka. Ya saya siap seperti itu Kak Anton. Nah, waktu kasus itu Bang Richard, apakah tidak ada godaan sedikit pun untuk hanya sekedar tanda tangan? Akhirnya Bang Richard dilempar, dibuang ke kabupaten. Nah, waktu itu ada perasaan menyesal atau apa waktu sudah dilempar? Nah, bagaimana Anda tetap bisa bertahan dalam situasi yang tidak mengenakan? Kalau masalah godaan sih pasti ya Kak, namanya kita daging tergoda untuk melakukan hal yang tidak enak. Namun itulah puji Tuhan pembinaan-pembinaan yang dilakukan sejak SMA, sejak kuliah yang mengingatkan. Bahkan ada kakak-kakak dari persekutuan yang menegur. Saya rasa kalau tidak ada hal-hal itu ya sama aja Kak saya dengan teman-teman yang lain. Hal-hal itu yang meneguhkan saya, godaan-godaan, uang. Kalau dibilang jatuh, saya bilang saya tidak sempurna kakak. Saya tidak sempurna teman-teman, saya jatuh. Cuma memang bagaimana saya harus kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan. Meskipun pada akhirnya teman-teman mengatakan, itu mustahil. Bagi teman-temanku yang lain itu mustahil, Kak. Tapi saya pikir tidak mustahil. Saya harus kembali ke jalan yang Tuhan mau. Meskipun resikonya, saya sudah tahu. Pimpinan tidak suka hal seperti itu. Untuk menyesal, tidak, Kak. Saya pikir. Dengan menolak hal seperti itu, saya pikir dengan upah yang saya terima sampai saat ini sangat cukup untuk menghidupi saya dan keluarga saya. Kenapa saya harus mengambil lebih daripada yang harus saya dapatkan? Baik, ya. Bang Richard, pertanyaan terakhir, ya. Tadi Bang Richard mengatakan kepada kami semua, I am not perfect, ya. I am a sinner. Nah, bagaimana? Pasti Bang Richard bisa mendeteksi ada bagian-bagian kelemahan Bang Richard yang Anda bisa deteksi, yang bisa akan menghambat kamu untuk mengikuti Yesus secara total. Nah, bagaimana cara kamu untuk kemudian melihat bagian yang paling lemah dalam diri kamu dan bagaimana kamu untuk mengatasi itu? Ya, artinya buat strategi apa untuk bisa jangan dijebak oleh kelemahan itu? Ya, langkah-langkah apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terjebak kepada kelemahan itu dan bisa berkemenangan bagi Kristus? Iya sih Kak, yang sebelum masuk ke situ mungkin saya mau sampaikan karena ini kan artinya menolak. Jadi menolak untuk melakukan apa yang harus
tidak kita lakukan. Kita punya pimpinan, saya punya pimpinan di kantor, Kak. Artinya meskipun saya harus menolak, bagaimana saya tetap harus menunjukkan kasih. Artinya penolakan itu pun dengan cara kasih. Nah, ini yang susah, Kak. Bagaimana saya bisa menolak dengan kata-kata yang terbaik, namun itu pun harus diterima sama pimpinan saya bahwa saya menolak. Ya. Gitu. Saya tidak akan arogan, namun saya harus menolak seperti itu. Di awal yang Pama Kakak sudah bilang tadi, bagaimana cara mengetahuinya? Sebelum melangkah keluar rumah, saya sudah berkomitmen, Kak. Apapun yang terjadi, berapa duit yang diserahkan kepada saya tidak mau terima. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti teman-teman perhatikan menetapkan komitmen di awal ya. Dari komitmen di awal itu yang akan menolong kita bahwa di depan itu bisa jauh lebih baik. Yang kedua yang saya lihat tadi yang dilakukan oleh Bang Richard adalah bagaimana dia terus-menerus mengikatkan diri kepada fellowship, persekutuan katolik. Nah, itu bisa menjaga, melindungi kita ya, untuk bisa terus ingat bahwa ada yang jauh lebih utama yang harus kita ikuti. Terakhir mungkin 1-2 kata untuk adik-adik Bang Richard sebelum berakhir yang Bang Richard mau sampaikan bagi mereka. Ya, teman-teman bersyukur teman-teman di sini sudah dibina di dalam persekutuan, terkhusus untuk camp ini ya, memberikan, apalagi Kak Anton ini kakak terbaik lah. Semangatnya untuk menginjili, membina adik-adik itu luar biasa. Ketatan Kak Anton, itulah salah satu hal yang membuat saya juga tertegur gitu. Kakak-kakak saya macam Kak Yanti, Kak Anton, Kak Hari mau taat di ladang Tuhan. Kenapa saya tidak taat di bagian saya seperti itu? Jadi teladan kakak-kakak itu mendorong saya juga untuk semakin taat gitu. Paham sedikit emosional karena memang hal seperti ini sungguh apa ya, membuat saya harus berjuang gitu meskipun dengan kondisi yang pontang-panting. Nah, saya mau bilang adik-adik, kalau ada kesempatan ikut di dalam organisasi sekuler di kampus, jangan tinggalkan. Sebisa mungkin ikut. Kenapa teman-teman? Kalian ikut di dalam organisasi sekuler, tapi pertahankan persekutuan kalian, pertahankan saat teduh kalian, pertahankan doa kalian. Karena di dalam organisasi sekuler itulah kalian akan dilatih melihat dunia luar seperti apa. Kita tidak hidup hanya di dalam akuarium. Kita harus menjadi ikan yang hidup di sungai nantinya, teman-teman. Akuarium tidak ada arus, tetapi di dalam sungai ada arus kencang. Bagaimana seekor ikan bisa berenang dari hulu sampai ke atas, dari hilir sampai ke hulu, itu perjuangan, teman-teman. Artinya kita hidup di dunia ini bukan di dalam akuarium, tetapi di sungai. Itu saya mau bilang, semangat untuk teman-teman yang sekarang dibina. Jangan jemu-jemu ikut pembinaan, jangan jemu-jemu untuk mendengar kakak-kakak kita, jangan jemu-jemu untuk terus berdoa kepada Tuhan. Ini Bang Richard ya, kita berdoa dulu untuk Bang Richard teman-teman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang hidup, teladan yang nyata. Bagaimana hidup bagi Tuhan hari demi hari, komitmen yang total kepada Tuhan. Yang Tuhan sudah nyatakan, berikan, anugerahkan kepada abang kami, Bang Richard. Kami terus berdoa supaya sungguh pimpin dia sampai kesudahannya. Engkau mendapati dia setia. Tidak mudah Tuhan, tetapi anugerah Tuhan selalu cukup. Firman Tuhan tiap hari. Melalui pembinaan, kami percaya Tuhan yang akan terus menjadikan dia berkat bagi banyak orang. Berkati pekerjaan dia, anak-anak dia keluar pergumulan untuk berkumpul, dan juga satu tempat kerja dengan istri. Biar Tuhan sendiri yang atur dalam waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Bang Richard untuk sharing yang hidup. Ya, selamat siang. Teman-teman, kita akan masuk di dalam ini nih. Ya, jadi ini yang akan kita kerjakan. Sorry, pertanyaannya itu ini. Ini pertanyaannya. Jadi coba kita tuliskan ya, hal-hal besar apa dalam hidup yang kamu rasa itu akan menghambat panggilan kamu untuk mengikuti Yesus dan mentuhankan dia sebagai Raja. 3 aja. Hal-hal yang kamu rasa bahwa ini yang berpotensi, ini kelemahan-kelemahan saya akan berpotensi untuk menghalangi saya.
Terus setelah itu kemudian tuliskan, buat strategi bagaimana mengatasi hambatan itu untuk Anda berkemenangan. Misalnya untuk ini, saya harus misalnya saat teduh, saya harus ikut persekutuan ini dan sebagainya. Jadi 3 ya, 3 hambatannya dan 3 strategi untuk jalan keluar untuk proteksi. Jam 13.00 kita selesai. Ya, silakan dikerja. 5 menit kan Baik, 13.05 loh. Apa-apa kita mendengar. Kita dapat berkat banyak toh bisa bergabung di sini. Iya, kita dapat tambahan lagi. Oke. Penting kalian mau makan. Siap. Oke, kalau dari saya Habis sendiri ini Feliciano ya. Silakan Tika. Halo? Oke, Ya. kalau dari saya sendiri itu 3 hal besar itu. Yang pertama itu distraksi dari lingkungan dekat. Mungkin kayak nggak semua kita itu tinggal di keluarga ataupun di lingkungan yang takut akan Tuhan. Jadi itu benar-benar kayak hambatan sih. Nah, yang kedua itu serangan pada saat ngikut Yesus itu contohnya itu kayak setiap kita itu kan punya struggle masing-masing. Mungkin misalnya nih kayak pada saat kita mau pelayanan, mau jadi pemimpin. Nah, kita punya insecure, terus kayak introvert gitu. Nah, di situ merupakan hambatan menurut saya sendiri. Nah, yang ketiga itu berbagai alasan sih, sebenarnya kayak kesibukan, terus alasan, dan lain-lain. Nah, untuk cara saya mengatasinya itu dari saya itu, untuk sekarang itu saya lebih berserah kepada Tuhan sih, kayak minta bantu sama Roh Kudus untuk menguatkan. Karena saya sadar saya punya kapasitas sebagai manusia yang benar-benar itu butuh diisi sendiri sama Roh Kudus. Jadi untuk sekarang saya lebih belajar untuk taat, cari di firman Tuhan untuk biar Tuhan dan Roh Kudus juga bantu. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Tika. Dahsyat. Kita kasih jempol buat Tika ya. Terakhir, Mas Tika ada waktu 3 menit. Si Feliciano. Kamu Feliciano. Oh ya Kak. Kalau saya sendiri 3 hal. Kamera dulu. Dia. Oke, siap. Oke. 3 hal besar yang menghambat mengerjakan panggilan mengikuti Yesus. Yang pertama itu dosa yang masih mengikat sehingga menjauhkan diri dari Tuhan. Terus 2 itu ada ambisi dan cita-cita pribadi juga yang terkadang kalau diingat-ingat menjauhkan juga dari Tuhan. Lebih fokus mengerjakan ambisi pribadi daripada mengikut Tuhan, terus taat dengan setia baca firman Tuhan terus udah. Terus yang ketiga itu ada perasaan takut tertolak. Jadi semisal masuk ke masyarakat yang dimana saya jadi minoritas itu terkadang harus kayak harus berdoa terus baca Alkitab, itu jadi kayak bukan hal yang utama lagi gitu. Nah, cara mengatasinya yang pertama sih emang harus komit dari diri sendiri, jangan suam-suam kuku. Kalau emang mau ikut Tuhan ya harus ikut gitu apa konsekuensinya. Jangan ikut kalau senangnya aja, tapi kalau udah menderita jadi lupa Tuhan gitu. Terus harus makin cinta sama Tuhan juga sih, soalnya kan rasa cinta kita sama Tuhan itu yang membuat kita terus mau dekat sama Tuhan. Terus yang ketiga juga harus fokus sama prosesnya, jangan tujuan akhirnya nanti kayak gimana. Yang penting kita udah mengusahakan yang terbaik dulu, terus nanti percaya hal lainnya kepada Tuhan gitu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, sesuai jadwal kami selesai jam 13.05. Saya kembalikan ke ini.